Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Rahmat Hidayatullah, kelas B2 semester 3 jurusan Tarbiyah, program studi Pendidikan Agama Islam STAI Siliwangi, Bandung. Adapun tujuan dibuatkannya video ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah media komunikasi pembelajaran. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang membiasakan akhlak terpuji dengan ikhtiar, tawakal, dan bersyukur. Yang pertama adalah ikhtiar. Nah, ikhtiar itu terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama ada ikhtiar menurut bahasa. Ikhtiar menurut bahasa itu diambil dari bahasa Arab, yaitu al-ikhtiyar, yang artinya memilih. Nah, secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seseorang untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang bertentangan dengan al-ikhtiyar. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manusia diperintahkan secara tegas agar sehabis menunaikan sholat, segera berusaha mencari rizki untuk keperluan diri dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa manusia akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bila bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan usaha. Dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, kemudian dampak positif atau perilaku ikhtiar. Sekarang contoh perilaku ikhtiar. Hampir setiap waktu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, manusia melakukan ikhtiar hidup. Nah, di antara bentuk-bentuk ikhtiar, yaitu yang pertama, bekerja keras. Tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Kemudian rajin belajar, walaupun tidak ada tugas dari dosennya. Kemudian memiliki sikap perwira, sehingga banyak disukai oleh teman-temannya. Kemudian semangat dalam melakukan pekerjaannya. Yang terakhir, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Nah, sebagai seorang muslim diwajibkan untuk senantiasa berikhtiar
sekuat tenaga dan sekuat kemampuannya. Setelah dia berikhtiar, maka dia harus menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh ikhtiar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan untuk manusia berikhtiar dengan syarat tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ada tawakal. Tawakal artinya mempunyai dua pengertian. Yang pertama, tawakal menurut bahasa. Tawakal itu berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Kemudian ada tawakal menurut istilah. Nah, secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha kana yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan kita. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manusia akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bila bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan usaha dengan semaksimal mungkin. Contoh salah satu bentuk perilaku tawakal yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan dalam sebuah kisah. Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon, tonggak, dan lain-lain. Lalu ditinggalkan. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa tidak kamu ikatkan? Ia bertanya, saya sudah bertawakal kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu bersabda, ikatlah dulu, lalu bertawakallah kepada Allah. Jadi tawakal itu harus setelah ikhtiar semaksimal mungkin dan sekuat mungkin. Sekarang dampak positif dari perilaku tawakal. Nah, di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau melakukan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akan memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga akan mengurangi beban pikiran. Karena yakin manusia hanya berusaha, Allah lah sang penentunya. Kemudian yang selanjutnya akan mengurangi kejahatan dan tindak kriminal.
Kemudian yang selanjutnya akan memperoleh keteguhan hati. Yang terakhir akan menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, selanjutnya ada syukur. Nah, syukur mempunyai dua pengertian. Satu, pengertian menurut bahasa. Nah, syukur menurut bahasa itu berasal dari kata syakaro yashkuru syukron yang berarti berterima kasih. Nah, sedangkan syukur menurut istilah adalah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Fazguruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat. Nah, ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya contoh perilaku syukur. Nah, sering sekali kita sebagai manusia lalai dalam mensyukuri nikmat Allah dan tidak menyadari bahwa nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Maka dia baru terasa apabila nikmat itu dicabut dari dirinya. Maka dia barulah merasakan dan menyadarinya. Contohnya adalah nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Nah, adapun ciri-ciri perilaku syukur yaitu antara lain yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Kemudian selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, baik teman-teman semuanya, itu yang bisa disampaikan ada materi pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.